Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Komaladewi. Di sini saya akan membahas tentang manajemen logistik. Penerapan pengendalian manajemen logistik. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam setiap kurun waktu tertentu dalam penerapan manajemen logistik terpadu tersebut seperti pertama, tempat. Hal ini merupakan basis dari semua kegiatan organisasi. Oleh karena faktor ini harus juga mendapat perhatian tersendiri dari pengelola organisasi, seperti masalah strategis, pemilihan tempat, kenyamanan lingkungan, kebersihan, ventilasi, dan sebagainya. Kedua, kebersihan dan kerapian. Salah satu faktor kenyamanan dalam bekerja adalah faktor kebersihan dan kerapian di lingkungan kerjanya, maka faktor ini harus diperhatikan seperti ukuran ruangan, bahan bangunan, penataan ruang. Ketiga, alur dan jalur. Arah yang dilalui oleh suatu produksi, sedang jalur adalah suatu proses produksi baik, sedangkan jalur adalah suatu jalur sedangkan jalur adalah suatu jalan mana yang harus dilalui oleh setiap proses produksi. Baik alur maupun jalur harus diawasi dengan baik. Keempat, keamanan. Hal ini merupakan salah satu unsur pencapaian peningkatan prestasi kerja dengan adanya rasa aman dalam bekerja, contoh penggunaan sapam, prestasi sapam, kondisi lingkungan kerja, dan sebagainya. Kelima, bangunan. Hal ini merupakan suatu sarana dalam melindungi dari basis seluruh kegiatan organisasi sehingga perlu penataan yang lebih baik. Contoh penataan dalam pembuatan gedung, luas gedung. Pemantauan kegiatan logistik. Faktor pengawasan untuk kegiatan logistik dalam perkembangannya mengalami kemajuan yang cukup. Berarti terbukti bahwa kegiatan pengawasan diperluas perannya dengan istilah kegiatan pengendalian. Pengendalian dalam kegiatan perusahaan sehari-hari disebut dengan kegiatan pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen mempunyai arti upaya yang sistematis untuk membuat satu proses yang memastikan bahwa aktivitas nyatanya telah sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Pengendalian manajemen akan memberikan keuntungan seperti dapat menanggulangi perubahan dari adanya perubahan lingkungan yang cepat berubah. Manajer dapat melacak perubahan tersebut dikaitkan dengan akan mempengaruhi terhadap produk atau jasa, ancaman dan peluang. Contohnya, penjahit pakaian akan menyelesaikan model yang banyak digemari oleh pelanggan atau model yang lagi populer. B. Menciptakan gerakan yang lebih cepat. Satu hal dalam mengenai permintaan pelanggan guna perbaikan dalam perancangan kualitas produk atau jasa maupun kualitas harga. Waktu penyerahan perusahaan mampu bersaing dan pada saatnya akan menempatkan pada posisi garis terdepan. Contoh, penjahit pakaian selain memberikan jasa menjahit juga menyediakan bahan pakaian sesuai dengan selera konsumen. Langkah-langkah dalam proses pengendalian menurut Robert J. Smucker membagi pengendalian dalam 4 langkah sebagai berikut. A. Penetapan standar selama proses perencanaan. Semua pengendalian sebaiknya ditetapkan dengan istilah yang mudah, jelas, dapat diukur waktu pelaksanaan dan dana yang dibutuhkan. Contoh, bagi personalia perusahaan untuk menerima karyawan baru minimal berpendidikan strata S1, laki-laki dan sebagainya. B. Pengukuran kinerja karyawan akan disesuaikan dengan jenis aktivitas perusahaan. Perbedaan aktivitas perusahaan akan menentukan kinerja yang berbeda pula. Pengukuran dan penentuan kinerja harus disesuaikan dengan standar kerja sehingga manajer dapat berasumsi bahwa segala kegiatan dapat berjalan dengan baik dan terkendali. Contoh penentuan kinerja bagi para karyawan kelas eksekutif harus didekati dengan pendekatan hubungan persahabatan. C. Pengendalian tindakan perbaikan. Pengembalian tindakan perbaikan dilakukan apabila kinerja karyawan berbeda di bawah standar dan setelah dianalisis memerlukan tindakan perbaikan. Tindakan tersebut dapat berupa pengendalian perubahan terhadap suatu atau lebih banyak alternatif dalam operasi perusahaan atau mungkin terhadap standar yang lebih ditetapkan. Dia memudahkan regulasi dalam kelompok. Cenderungan ke arah manajemen partisipatif akan meningkatkan kebutuhan untuk mendelegasi wewenang yang akan mendorong karyawan bekerja dalam satu kelompok atau tim. Sebagai contoh, perusahaan memberikan hak dan wewenang yang lebih kepada para pekerja, tergabung dalam gugus kendali mutu. 3. Investasi manajemen. Investasi manajemen material. Salah satu tujuan pokok dari manajemen material adalah pemeliharaan mutu material atau bahan produksi. Mutu yang rendah merupakan penyebab dari kegagalan penyerahan pesanan pada waktu yang telah disepakati. Tanggung jawab investasi manajemen material atau bahan produk bertujuan memeriksa contoh sampel material maupun stok cadangan yang lain untuk menjadi mutu yang ditetapkan. Investasi tersebut dapat dilakukan di pabrik atau penjual supplier atau pada saat material diterima di perusahaan. Pada pengawasan material tergantung pada sifat kritis dari barang yang bersangkutan dan kepekaannya terhadap kerusakan di perjalanan.
makin rentan untuk mudah rusak suatu material atau syadang terhadap penolakan infeksi, maka makin besar kebutuhan akan menumpukan barang-barang acceptable agar kontinuitas suplai terjaga. Tujuan pengecekan sampel adalah untuk mengukur tingkat fluktuasi atau kerusakan material yang ada dan masih dalam pengendalian atau tidak. Manajemen persediaan. Persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja yang merupakan aktiva yang setiap saat mengalami perubahan. Pada dasarnya persediaan meliputi 3 macam, yaitu persediaan bahan mentah, kedua persediaan bahan setengah jadi, ketiga persediaan barang jadi atau finished good inventory. Ketiga macam persediaan tersebut dalam satu produk akan mengalami perputaran yang berbeda-beda, dan tingkat rendahnya tingkat perputaran persediaan akan mempunyai pengaruh yang langsung terhadap besar kecilnya dan yang ditanamkan dalam persediaan tersebut. Semakin tinggi tingkat perputarannya atau semakin cepat perputarannya, maka semakin pendek tingkat dana dalam persediaan hingga dibutuhkan dana yang relatif. Semakin tinggi tingkat perputarannya atau semakin cepat perputarannya, berarti semakin pendek tingkat dana dalam persediaan hingga dibutuhkan dana yang relatif kecil. Seperti lama perputarannya, berarti semakin paling terikat dana dalam persediaan. Dalam hal cara pembelian pada dasarnya ada 2 alternatif. Pertama, dibeli sekaligus cuma seluruh kebutuhan tersebut dan kemudian disimpan di gudang. Sedangkan setiap kali kebutuhan oleh proses produksi lebih tajam dalam artis sudah tersedia sejumlah besar bahan dasar untuk kebutuhan proses produksi untuk kepanjang. Konsekuensinya, perusahaan harus menanggung ongkos persediaan atau penyimpanan yang tinggi. B. Alternatif kedua, berusaha memenuhi kebutuhan bahan dasar tersebut dengan membeli berkali-kali dalam jumlah kecil untuk setiap pembelian. Frekuensi pembelian akan lebih tinggi. Keuntungan dari cara ini adalah perusahaan tidak perlu menanggung ongkos-ongkos penyimpanan yang terlalu besar terhadap bahan dasar ini. Dalam hal ini, ongkos penyimpanan dibebankan pada supplier bahan dasar. Analisa jalur krisis. Analisa jalur krisis atau arithmetical path metode adalah merupakan suatu metode analisis yang mampu memberikan informasi kepada manajer untuk dapat melakukan perencanaan dan pengendalian suatu kegiatan produksi atau proyek yang dilaksanakan. Metode analisa jalur krisis ini terutama digunakan untuk mendirikan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak rutin atau terutama pada tiap proses produksi yang intermittent atau produksi pemesanan. Dalam metode analisis jalur krisis ini, kita berusaha untuk menggambarkan jalur-jalur jaringan aliran proses produksi dengan penggambaran jalur jaringan kegiatan proses produksi ini, maka manajemen akan mampu memperoleh logika ketergantungan atau logika kegiatan proses produksi. Di samping itu, diproses juga kelemahan-kelemahan yang ada pada jalur proses produksi tersebut atau setidaknya dapat diketahui bahaya akan keterlambatan dari proses produksi. Keuntungan dari diagram network adalah dapat dilihat kemungkinan perubahan jalur kegiatan proses produksi yang lebih baik atau lebih ekonomis. Lalu dapat dipelajari kemungkinan percepatan dari salah satu atau beberapa jalur kegiatan yang memungkinkan manajer untuk mempercepat seluruh waktu yang dibutuhkan bagi penyelesaian proyek itu seluruhnya. Pengertian tol laut. Tol laut adalah konsep meningkatkan konektivitas seluruh Indonesia melalui jalur laut yang efektif, berupa kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia dan kembali dari timur ke barat Indonesia. Pada awalnya, konsep tol laut adalah pendahulu Nusantara, yaitu 6 pelabuhan: Balawan, Batam, Tanjung Priok, Makassar, dan Sorong, yang berperan sebagai hubungan dengan jalur transportasi laut. Jalur ini bergerak dari barat ke timur dan kembali lagi ke barat seperti sebuah pendulum. 6 pelabuhan ini terhubung dengan lokasi-lokasi lainnya di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya logistik. Lokasi-lokasi jalur pendulum menghubungkan 6 koridor ekonomi Indonesia, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah Sumatera sebagai pusat produksi dan pemrosesan sumber daya alam dan energi. Kedua, Jawa sebagai pusat industri dan jasa. Ketiga, Kalimantan sebagai pusat pertambangan. Keempat, Sulawesi sebagai pusat produksi dan pemrosesan hasil pertanian. Kelima, Bali dan Nusa Tenggara sebagai lokasi pariwisata dan pendukung pangan nasional. Keenam, Papua dan Kepulauan Maluku sebagai pusat pengembangan industri perikanan dan energi. Pemerintah Republik Indonesia menyusun sebuah kerangka sistem logistik nasional atau SISKLONAS dan masterplan percepatan
Perencanaan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI yang di dalamnya mencangkup program untuk memperbaiki sistem logistik Indonesia dan mengurangi biaya logistik Indonesia. Ada beberapa tantangan dan strategi dalam mewujudkan tol laut dan negara Indonesia sebagai proses maritim dunia. Pertama, fokus dalam memperkuat keamanan maritim Indonesia, misalnya keamanan dari perampok dan penyelundupan barang terlarang. Misalnya keamanan dari perampok dan penyelundupan barang terlarang. Kedua, memperluas jangkauan diplomasi ke area Asia Timur dan Pasifik. Ketiga, membentuk kekuatan laut Indonesia sebagai kekuatan maritim yang disegani Asia Timur. Langkah-langkah strategi yang mendukung tol laut Indonesia. Pertama, memperbaiki kinerja pelabuhan, memperbarui peralatan, dan menginvestasikan birokrasi. Tujuannya adalah menginvestasikan penanganan inventory dan mendukung efisiensi perpindahan dari moda transportasi laut ke darat dan sebaliknya. Kedua, memperbaiki backhaul dengan pemerataan pembangunan industri di Indonesia Timur sehingga mengadakan barang yang harus dikirim dari timur ke barat Indonesia. Tujuannya adalah untuk menurunkan biaya transportasi yang dibebankan kepada tiap unit terkirim. Ketiga, mengurangi pihak perantara. Dengan menghilangkan perantara yang tidak memberikan nilai tambah, tujuannya adalah untuk mengefisiensikan proses transportasi, penyimpanan inventory berlebihan, dan dampaknya mengurangi lokasi penyimpanan inventory gudang. Keempat, pembangunan tol laut ini membutuhkan pembangunan infrastruktur dan transportasi, pembangunan fasilitas untuk mengadakan barang, yaitu pabrik Indonesia Timur, agar meningkatkan pengiriman barang dari timur ke barat, pembangunan infrastruktur pendukung kehidupan, seperti tempat tinggal, saran air bersih, listrik kesehatan, pendidikan, pembangunan masyarakat lokal, bendungan, dan lain sebagainya. Perbaikan kinerja pelabuhan. Perencanaan pelabuhan meliputi beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Pertama, perencanaan yang matang akan mendukung rencana jangka panjang pelabuhan, termasuk strategi bersaing di tingkat regional dan internasional. Perencanaan sering muncul karena pembagian sistem manajemen bersinggungan dan pengembalian yang lambat antara pihak regulator atau Kementerian Perhubungan. Operator pelabuhan atau Pelindo menyediakan dana Kementerian Keuangan, pengaturan konsesi lahan, kepentingan pemerintah pusat dan daerah, termasuk juga isu lingkungan. Kedua, penyediaan lahan dan fasilitas yang cukup menampung barang untuk kebutuhan di masa kini dan memperkirakan kebutuhan masa depan, misalnya dengan otomatis pengelompokan lokasi gudang menurut jenis komoditas. Ketiga, meningkatkan kapasitas moda transportasi dari pelabuhan menuju konsumen. Keempat, merangkul pihak swasta untuk berpartisipasi dalam mengelola fasilitas pelabuhan, seperti penyediaan air bersih, pembangkit listrik, pengelolaan gedung. Kelima, tanggung jawab pelabuhan mencakup perairan sebagai beberapa kilometer dari pelabuhan itu sendiri, sehingga jadwal kedatangan kapal dapat dikelola sesuai ketersediaan lahan penyimpanan barang. Efisiensi dapat diterapkan dari pengurusan surat izin ekspor-impor barang, di mana surat izin tersebut harus dinyatakan tersedia dalam kapal tiba pelabuhan. Meski dwelling time di Tanjung Priok turun menjadi 4,7 hari pada tahun 2006, sebenarnya ada beberapa masalah operasional lainnya yang muncul di pelabuhan Indonesia, yaitu padatnya lalu lintas kapal atau congestions. Prevalent 2001 Devil University of Technology yang disebabkan oleh salah satu atau kombinasi dari: pertama, penuhnya tempat penyimpanan pada aqua atau dermaga; kedua, antrian kapal sebelum berlabuh; ketiga, antrian moda transportasi yang mengangkat barang dari pelabuhan ke lokasi industri apapun ataupun konsumen; ketiga, antrian moda transportasi yang mengangkut barang dari pelabuhan ke lokasi industri ataupun konsumen; keempat, biaya yang tidak efisien, misalnya biaya penyimpanan barang di pelabuhan yang murah dan pembayaran pajak yang belum selesai ketika kapal akan berlabuh. Tercatat pada tahun 2011, kualitas pelabuhan di Indonesia menempati tingkat ke-96 dunia. Beberapa kebijakan pemerintah dalam melakukan efisiensi terkait di bidang logistik Indonesia. Pertama, pembangunan pusat logistik berikut gudang berfungsi untuk menyimpan barang sementara waktu sebelum digunakan, diproduksi atau dikonsumsi. Dengan mengurangi perantara, maka dibutuhkan peran gudang yang lebih efisien, namun bukan untuk menambah gudang perantara. Tujuannya agar tersedia tempat penyimpanan barang atau inventory, karena dengan mengurangi perantara berarti ketersediaan inventory di lokasi dekat fasilitas menjadi lebih banyak. Meski inventory di gudang bertambah, jumlah inventory total dalam satu rantai logistik menurun karena disintermediasi. Kedua, integrasi pelabuhan dan kawasan industri untuk menjamin penyimpanan sementara dan inventory harus bersedia
konektisitasnya yang baik antara pelabuhan, fasilitas atau pabrik, gudang, dan transportasi. Selain itu, berbagai kawasan industri di Indonesia Timur dilengkapi dengan berbagai sarana seperti pembangkit tenaga listrik, penyimpanan bahan bakar, penyediaan air bersih, pusat logistik, pusat pendidikan, area komersial, dan pemungkinan berbagai fasilitas lainnya. 3. Menjadikan pelabuhan Tanjung Priok sebagai hub Asia Tenggara sebagai langkah awal akan menjadi hub lagi pelabuhan di negeri sendiri karena tidak perlu bersandar di Singapura. Dengan bersandarnya kapal Singapura terlebih dahulu, maka 2 kali proses hub untuk kapal yang datang dari luar Asia Tenggara menuju pulau-pulau di Indonesia. Baik, terima kasih atas penjelasan dari saya tentang manajemen logistik. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kekurangan itu datang dari saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.